Kenapa Mbak Firda jarang ngobrol sama Abi, sama Umi, atau sama Abi deh? Apa alasan? Oh, nggak sering ngobrol sama Abi? Iya. Aku sudah. Hah? Apa adanya aja, jangan deh. Oh, Nggak usah dibikin-bikin. apa ya? Karena aku kalau misalnya mau ngobrol juga harus dipancing dulu. Kalau nggak dipancing nggak ngobrol. Kenapa harus dipancing? Harus dipancing. karena nggak punya topik. Nggak punya topik atau nggak mau nyari topik? Hmm, kadang nggak punya topik, kadang males juga. Kenapa males? Ya, Uh, gantung sih kalau misalnya lagi males ngomong mah males. Padahal ngobrol sama orang tua itu levelnya apa? Butuh atau perlu, uh, harus atau biasa aja? Harus. Harus. Kalau harus kenapa nggak dilakuin? Hmm. Tahu takut aja. Oh, takut. Jadi ngobrol sama Abi takut. Takut diapain? Takut kenapa? aku paling nggak bisa soalnya kalau misalnya ngobrol terus sambil apa ya lihat ekspresi wajah orang gitu. Emang kenapa wajah ekspresi Abi menakutkan? Itu ya kayak ekspresi wajah orang itu kayak menentukan suasana hati kan. Selama ini ngobrol sama Abi kayak gitu. Kamu. Ya mungkin. Kalau butuh, kalau perlu, kalau harusnya dilakuin nggak sih? Kalau apa? Kalau butuh, perlu, harus, itu berarti harusnya dilakuin nggak sih? Iya. Hmm. Jadi kenapa nggak dilakuin? Hanya karena takut melihat ekspresi wajah. Iya. Atau ada hal yang lain? Kamu sama orang lain juga kayak gitu nggak? Iya, lihat ekspresi wajah juga. Kalau misalnya dia rada rada judes gitu kayaknya. Oh, jadi Abi judes? Begitu. Hah? Karena ya Abi itu tidak bisa berekspresi gitu. Tidak berhasil. Emang harus gimana ekspresinya? Apa ya? Nggak senyum juga tapi apa ya? Gimana ya? Kayak gitu dah. Kenapa? Kan kalau misalnya Abi lagi capek kan kayak kelihatan apa gitu. Kamu juga apa? Kayak lagi capek, oh gak mau ini gak mau ngomong gitu. Padahal Abi sebenarnya mancing-mancing terus buat kamu ngobrol sama kamu. Kamu aja yang menghindar. Ya enggak? Kamu tahu kan? Tahu. Jangan-jangan ada sesuatu yang nggak pengen kamu obrolin. Kamu punya masalah apa? Kamu punya dosa apa? Kamu punya kesalahan apa? Sehingga kamu nggak pengen ngobrol sama Avi. Kayak gitu nggak? Enggak, Serius? Eh? tidak. Enggaknya kok nggak itu nggak yakin? Enggak. Sampai harus nyuri-nyuri waktu buat ngobrol sama kamu nih. Naik motor sambil ngobrol. Sambil nganterin kamu berangkat kuliah, berangkat talako. Hah? Mbak Mirda itu dilihat sama Abi, eh mungkin bukan lakuin hal maksiat gitu, bukan. Di belakang Abi juga nggak tahu Mbak Mirda itu ngelakuin maksiat atau enggak gitu. Cuman ada perilaku-perilaku, pilihan-pilihan perilaku yang menurut Abi itu nggak srek. Apa contoh? Mbak Mirda merasa nggak? Rasa Apa contohnya coba? Mbak Mirda contohin sendiri.
Salah satu aja, sebutin. Di kamar terus. Hah? Di kamar terus. Itu kan aktivitas yang ininya. Di kamar tuh ngapain, kira? Kamar. Hah? Kamar biasanya Main game. ya Hah? main game. Main game terus Atau sosmedan. nonton. Nonton, sosmedan, ngecetan. Itu mungkin nggak ada kaitannya sama dosa atau tidak, tapi kaitannya sama kelebih utamaan. Lebih utama mana sih? Nah, maksud tapi kenapa kenapa Mbak Firda itu memilih perilaku-perilaku yang menurut Abi itu nggak lebih utama, gitu. Paham nggak sih? Hah? Paham Ya. nggak? Paham. Padahal kalau kalau dipikir secara logis, dipikir secara logis, kira-kira apa yang disampaikan Abi tentang tentang kelebih utamaan itu benar atau enggak? Logis apa enggak? Oke. Hah? Ya. Logis apa enggak? Hah? Logis apa enggak? Logis. Kemarin itu waktu kamu pergi sama Faisal, Abi sama Umi sama adik-adikmu yang lain itu bilang gini, Pak, kamu itu, karena Abi ngomong gitu karena ada adik kamu yang perempuan juga. Kamu itu perempuan, harusnya mikirnya lebih panjang, ya. Bukan membandingkan sama laki-laki, tapi memang harusnya lebih panjang mau mikirnya, ya. Mikir tentang masa depannya itu harusnya lebih panjang. Kalau kamu itu kan calon ibu, ya enggak? Calon istri. Calon istri itu kan bukan tiba-tiba jadi istri, jadi ibu, enggak. Harus dimulai dari mana? Ya dari sekarang. Nah, gimana kalau kemudian hari ini Mbak Firda itu ngelakuin hal-hal yang nanti tidak lebih utama tadi. Maka gimana? Nah, yang tadi kemarin ketika ngobrol sama Mas Faisal, Abi bayang, Abi nanya sama Mas Faisal, kalau Mas Faisal itu nggak ngobrol sama Abi, bayangin nanti kalau gimana Mas Faisal itu jadi Abi. Terus anaknya nggak ngobrol, anaknya Mas Faisal itu nggak ngobrol sama Mas Faisal. Apa yang Mas Faisal rasakan? Nah, sama juga pertanyaan. Buat begitu pada Mbak Firda. Kalau hari ini Mbak Firda itu perilakunya kayak gitu, ketika memilih ketidak lebih utamaan, ya, bayangkan nanti kalau jadi ibu, jadi istri, punya keluarga kayak gitu, gimana rasa? Apa yang dirasain? Sedih. Nah, itulah kira-kira ekspresi sekarang yang dialami oleh Abi sama Umi itu kayak gitu, Mbak. Jadi kenapa kalau kemudian Abi itu masuk kamarnya Mbak Firda, negur gitu, itu kayak negur keras, ya negur keras, marah-marah begitu enggak? Karena Abi tahu bahwa Mbak Firda udah gede ya, udah bisa mikirin hal seperti itu. Harapannya sudah bisa mikir ke situ. Jadi maksudnya kembali ke soal yang tadi, yang soal ngobrol tadi, maksudnya waktunya lebih banyak dipakai untuk hal yang ngobrol tadi. Ngobrol tentang apa? Abi tahu, Mbak Firda itu nulis sesuatu di kamar ditempelin. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, umur sekian pengen jadi ini, pengen jadi itu. Abi itu nunggu Mbak Firda itu kapan ngobrol kayak gitu itu sama Abi. Kalau Abi mau mulai bisa aja. Ya. Tapi Abi nunggu momen Mbak Firda itu ngomong. Mbak Firda terus di situ pengen umur sekian pengen punya buku. Ya enggak? Hah? Ya. Pengen jadi ini dan itu. Serius nggak pengen mewujudkan hal itu? Nah, kalau serius ya diwujudin. Ya, jangan hanya sekedar tulisan. Kalau sekedar nulis, kemarin ikut training lagi, nulis lagi kan? Iya. Kalau sekedar nulis ya semua orang bisa tulis. Tapi niat, kalau habis niat tuh diazamkan. Diazamkan tuh dengan perilakunya, tunjukkan, diwujudkan. Benar nggak yang diomongin Nabi tadi? Benar. Hah? Benar. Nah, satu lagi, satu hal.
eee, Abi itu sebenarnya Abi sama Upi itu nggak pengen, sekali lagi tadi yang Abi sampaikan, nggak nggak pengen 100% nurun atau nok-nok nonton Abi 100%. Abi juga nggak pengen kayak gitu, pasti kamu juga nggak pengen kayak gitu. Bahkan lebih baik itu dari segi masa depan dan terus. Nah, kalau ada hal-hal yang buruk, yang nggak bagus dari Abi, jangan ditiru. Nah, sebaliknya, harapannya kalau ada hal-hal yang bagus dari Abi, dari Umi, nah itu wajib ditiru. Harusnya sih ditiru, Gus. Makanya Abi sampai mikir tadi ngajuin pertanyaan ke Mbak Firda, apa sih salahnya Abi? Kok sampai Mbak Firda atau anak-anak Abi yang lain itu kok nggak nyokap ternyata yang baik-baik dari Abi. Apa yang salah Abi? Ada salah apa? Itu salah apa sih sampai dia jadi contoh gitu? Yang baik-baik maksudnya ya. Ya kan yang buruk-buruk yang dicontoh. Khawatirnya kamu salah tangkap, yang salah persepsi, salah tangkap apa yang dari perilakunya Abi gitu. Yang dicontoh malah yang buruk-buruk. Itu Mbak. Apa ada yang mau disampaikan ya? Sebelum sampai kampus. Ngajinya di kampus. Ya. Ini video jadi saksi nanti kalau Abi sudah nggak ada. Abi tidak. Kemarin Abi bikin konten sama Mas Faisal juga begitu sama. Kalau sampai kemudian video ini nanti diupload, nanti Mbak Wida coba lihat lagi video-video ketik. Dan ternyata kalau nanti Mbak Wida punya anak ya, Abi sudah nggak ada, ya anaknya Mbak Wida belum ketemu sama Abi, belum ketemu sama kakeknya, sama neneknya. Ini video ini bisa jadi dan tunjukkan sama anaknya, sama kakek. Oh, ya. Ya. Sip.